Bahkan di beberapa tempat mereka yang cukup ideologis dalam konteks pedulian pada isu lingkungannya, mereka berkreasi terhadap peduli sampah, ekonomi sirkular, makanan sehat, bahkan produk-produk yang memang barangnya itu dari lokal ya, dan hijau, betul-betul. Tunggu debat berikutnya. Tepuk tangan biasa aja. Kenapa tunggu debat berikutnya? Anda pasti mau tanya dong, besok outfitnya apa? Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang sudah punya jaket bomber angkat tangan. Oh, sudah ada satu. Yang pengen angkat tangan. Pak Asad tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nanti Pak Asad akan menunjukkan di mana tempat Anda membeli. Jangan, ini kemarin banyak masukan. Pak, kita jaket bomber seluruh dunia. Pagi-pagi saya di WA ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu kira-kira usianya sekitar 71 tahun di Sydney dan dia minta jaket bomber. Ya, saya bilang aduh. Kayaknya banyak tertarik. Saya mau kembali pada industrialisasi yang bertanggung jawab. Kita butuh lapangan kerja dengan why-nya tadi. Kondisi ini, global climate change, kerusakan lingkungan, suhu naik itu kadang-kadang sea level rise-nya naik. Betul ya sih? 1,5 meter. Terus kemudian ada juga kadang-kadang land subsidence terjadi karena terjadi kerusakan lingkungan di banyak wilayah pesisir. Kalau saya jadi gubernur Demak, Semarang, itu udah mungkin itu kondisinya. Maka rasanya kita mesti memperbaiki dan kita juga mesti mengontrol. Maka itu saya tulis di sana. Maka industrialisasi untuk kebutuhan yang tetap menyerap tenaga kerja, yang tetap kawan-kawan muda bisa mendapatkan akses pekerjaan, tapi kita mesti melakukan kontrol yang ketat. Suka tidak suka, mau tidak mau. Maka kalau kita bicara ada ESG, jadi dari sisi ekologinya ya iya, sosialnya ya iya, good governance-nya, corporate governance-nya juga mesti berjalan. Jadi kalau mau eksploitasi boleh, tapi aspek lingkungannya dijaga dan tidak boleh ugal-ugalan. Ya kemarin kejadian lah, satu smelter meledak. Oke, saya kira kita ada pertanyaan debat. Maka beberapa negara kemudian mencoba, sekali lagi beberapa negara mencoba untuk melakukan kontrol. Kalau boleh saya sampaikan, bahwa paspor baterai di Uni Eropa atau Inflation Reduction Act yang ada di Amerika, mereka atur itu bagaimana kontrol siklus hidup baterai, produksi hingga daur ulangnya. Kita mau pindahkan dari energi fosil, mau geser ke baterai, dan baterainya udah banyak, kalau rusak dibuang kemana, bagaimana kemudian ini mesti didaur ulang. Siapa yang mau bekerja di bidang ini? Hari ini sekolah, hari ini riset dan development mesti dilakukan. Maka kenapa beberapa BRIN kita ajak anak muda yang sekolah di banyak negara, saya ajak komunikasi. Bro, bantu dong, kamu punya ilmu apa? Maju dong. Salah contoh ada sedikit keluar dari sini. Waktu saya ketemu Karina, ya, dia PhD, waktu itu masih di Inggris, jadi satu tim dalam penyusunan antivirus AstraZeneca. Lalu Pak Dubesnya Desa Percaya mengajak diskusi di IG. Saya pengangguran saat itu, ya masih jadi gubernur maksudnya. Gubernur kan udah selesai pulang kantor, jadi agak nganggur gitu. Maka pada saat itu kemudian kami bisa berdiskusi. Menarik yang disampaikan. Dia udah pulang, saya ajak gabung, tapi sekarang lagi bekerja di Australia. Anak ini mau, dan dia bicara bioscience. Keren, ini contoh aja. Anak muda bisa terlibat termasuk cerita ini.
antara ekonomi dan lingkungan hidup tadi yang mesti kita atur betul, dan teknologi dengan kualitas investasi, no low quality investment. Menjaga lingkungan, menyerap tenaga kerja, hidup mesti berjalan tuh, ya, hidup mesti berjalan. Masa depan tidak seindah yang kita impikan tadi pagi. Tidak, kita mesti bekerja, berkeringat, belajar, terlibat, mau bareng-bareng itu mesti dilakukan. Maka audit investigasi kasus beruntun penegakan hukum. Maka mesti stop izin produksi, berani. Jangan takut, karena ada Mahfud. Tahu kan ada Mahfud? Oh. Kalau perlu dikasih apa namanya kemudahan jika mereka memang cocok ikut governance. Tapi kalau mereka tidak cocok, ya enggak, stop. Agar kontrol itu bisa berjalan, maka penegakan hukumnya menjadi sebuah kewajiban. Good forest governance. Saya pernah berkunjung ngobrol-ngobrol sama pemerintah di Korea Selatan. Di sana itu yang urusan industri, ya, lingkungan hidup, pertanian, pangan itu yang urus kementeriannya lingkungan hidup. Kontrolnya dari sana. Menarik sekali. Gedungnya hanya satu dan semua pelayanan dilakukan di satu tempat itu. Gampang dilakukan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Good forest governance. Negara mengambil tindakan terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan kita. Pembalakan liar. Ada dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin, banyak. Tahu Belandong nggak? Apa? Enggak. Tahu Belandong nggak? Belandong tahu nggak? Belandong itu apa ya, guys? Pencuri kayu. Itu potongnya ilegal. Saya kemarin ke Jepara, ketemu industri kreatif, ukir. Dan alhamdulillah saya melihat anak muda mungkin keren. Lalu saya tanya, kayunya ilegal apa enggak? Eco-labeling di kayu menjadi penting. Kita bisa sustain, industrinya tidak punah, tapi kemudian kita memberikan fasilitas itu. Lalu peredaran tumbuhan apa namanya, termasuk satwa liar yang mesti kita lindungi, termasuk plasma nutfah yang ada di dalamnya. Yang saya bayangkan kalau bioscience itu hidup terus berkembang, riset and development-nya berjalan, rasanya kita kan masih juara. Wis, ya kan? Jangan-jangan banyak obat-obatan yang bisa kita hasilkan. Jangan-jangan semua cerita senjata biologi yang nanti akan lebih banyak keluar penyakit yang akan muncul juga bisa diselesaikan karena kita punya itu semua. Dan harapan kita pada menanam dan progresif itu, ya, kita lanjut Jawa Tengah. Dan ini mesti disikapi KKN-nya. Jadi kalau mau disikap itu kalahnya apa? Katanya begini, selesai. Teman-teman, kita mau maju lagi. Jadi industri ahli penegakan hukum, maka riset dan teknologi. Kita butuh pangan yang banyak. Maka kemarin kita omongkan, kenapa anak muda tidak mau bertani? Atau tangannya kasar, capek. Modernisasi kemudian wajib untuk kita lakukan. Smart distribution, smart farming, smart farmer. Yang punya smart ini siapa? Anak muda. Sudah ada banyak. Bahkan beberapa yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sekarang untuk pertaniannya, hasilnya luar biasa. Saya di mana? Purworejo diberikan beras full organik 20 sampai 22 ribu per kilo, dan itu lakunya minta ampun. Siapa pembelinya? Saja teman-temannya. Marketnya kemudian kreatif bagus dan kita bisa sesuai. Teman-teman punya peluang itu. Maka kolaborasi yang punya gagasan smart tadi itu bisa didorong untuk fasilitasi. Maka anak-anak menjadi tertarik bagaimana cara bertani yang baik, menjalankan hidup, dan ini berkelanjutan. Tapi semua itu bisa berjalan kalau menurut saya satu datanya bagus.
Mari kita dorong, ya kalau ngomong tadi. Sistem pertahanan kita jangan menurut kacang, kita mesti melompat ke 5.0. AI. Cepat dulu, samsat. Masuk ya? Masuk. Samsat. Samsat juga dalam teknologi. Kalau tidak satu tidak ada risetnya nggak bisa. Itu kalau kita bicara yang riset dan development mesti dijaga. BRIN kita libatkan, government kita libatkan, perusahaan kita libatkan. Kalau perlu kita berikan insentif. Pajaknya bisa ya Pak Yanwar? Kasih pajaknya, tax deduction untuk dimasukkan ke situ. Termasuk transisi energi berkelanjutan. Kami menghitung-hitung. Ini teman-teman saya, tim saya ini luar biasa. Sebagian antara ada di luar sana, usianya kira-kira ya sekalian lah. Seusia saja sih, kira-kira bangsa 31 lah. Dari kan pernah usia segitu. Kita mencoba memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Mencoba ya, saya bandingin duitnya, lihat nggak di situ. Karena bisa lihat yang di sana nggak ya? Itu duitnya gini. Kalau kita perbaiki, kira-kira duitnya butuh 1.371 triliun. Kira-kira. Begitu kita lihat kemarin ada polusi udara saja BPJS kena klaim 17,8 triliun. Ngeri ya, kalau sudah terjadi. Kalau kita bisa cegah itu kan sangat bagus. Maka kalau kemudian kita menggunakan skenario moderat untuk model capaian energi baru terbarukan, kita mau investasi berapa? 1.300 triliun. Pilih mana? 1.371 atau 1.300? So sih. Nah kalau kita bisa investasi 1.300 triliun untuk energi berkelanjutan, teman-teman, serapan tenaga kerja 3,7 juta. Ada sekolah teknik mesin, kimia yang kita butuhkan nanti semuanya. Lingkungan, nggak ada ya. Lingkungan, keren. Nanti kamu masuk ke sini dong. Ya, kita persiapkan dalam teknik. Maka skill setnya teknik lingkungan, teknik pangan, data scientist, ya, terus kemudian recyclable material, yang kemudian bisa kita dorong. Lanjut. Maka teman-teman, laut pun sebenarnya juga bisa jadi dari hijau ke biru. Ada yang bisnis di bidang kelautan, ada yang sekolah kelautan perikanan, tidak ada. Oke. Oh ada. Bisnis atau sekolah? Kelihatan, masa sekolah sekarang gitu. Ini ada lama. Ya siapa tahu S3 ya. Oke, bisnisnya nanti boleh cerita dong berbagi pengalamannya. Nah, ternyata kita, pelaut kita itu kaya, tapi sektor maritim ini kontribusinya masih kecil, 7,6% dari GDP. Padahal 77% kita wilayah laut. Maka tadi malam kita ngomong, gimana mempertahankannya? Ya sonarnya diperbaiki, angkatan lautnya mesti kuat, negosiasi perbatasannya harus bagus, maka diplomatnya mesti the best. Kuat gitu. Bukan kalah, bentar-bentar kalah, parah, ngamuk, nyala, nggak bisa. Gitu. Ya, kita mesti siapin itu gitu. Dan terakhir tentu saja itu bisa terlaksana. Slide terakhir, maka gaspol. Karena mesti di gaspol. Gaspol itu satset, akses, regulasi kelembagaan aktornya diatur agar dia bisa menjaga semuanya ini, korupsinya disita. Kalau itu terjadi, anggaran kita akan naik. Sebagai negara kaya, maka kita akan bisa memberikan itu. Ingat dulu, ketika kita bicara ekonomi hijau, pariwisata sekarang inginnya hijau. Bahkan di beberapa tempat pariwisata yang sepi, membeli kesunyian itu sekarang laku. Makanannya minta organik. Perbayangkan mereka, tadi bagi ngobrol sama kita dan bisnis makanan ya? Siapa yang ngaku-ngaku? Oh iya Pak, kamu dari pagi penampilannya itu terus. Dia mau bicara bumbu di dunia. Yang ngerti ini, yang ngerti ini. Kasih bumbu ke dunia, ini keren. Tapi kalau produknya bumbunya dia ditambahin organik, ya enggak? Lingkungan, industri kreatifnya muncul, dia bisa terlibat. Yes, betul Pak. Masuk ke sana, ya kan? Pertanyaannya nanti. Udah lah itu aja kira-kira.
Mudah-mudahan sedikit tapi menjelaskan. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Ganjar, dan untuk Dewan Pakar dipersilakan untuk menanggapi, dimulai dari Bapak Yanuar. Saya duduk aja Mas ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira kita sudah mendengar semua tadi saya oleh Pak Ganjar. Sebenarnya satu hal Pak Ganjar yang paling mendesak bagi kita sekarang ini, kita itu sudah 30 tahun terjebak dalam middle income trap tanpa bisa keluar. 30 tahun jadi negara nanggung gitu kira-kira. Nanggung itu miskin tidak, tapi kaya juga jelas tidak. Godaan untuk bisa tumbuh cepat itu biasanya kemudian dihadap-hadapkan pada soal keberlangsungan lingkungan. Ya, jadi misalnya dari eksploitasi lingkungannya ditambang sebanyak-banyaknya, hutannya dieksploitasi gitu ya, nggak usah peduli dengan alam. Dan itu tantangan terbesar menurut saya. Nah, jadi saya kira memang tadi di slide pembukaan Mas Ganjar tadi penjelasan menyampaikan bahwa ekonomi hijau itu justru jalan kita ke depan untuk bisa mencapai 7%. Ini dari pengalaman dan dari data. Memang saat ini kita membutuhkan sejumlah terobosan agar ekonomi hijau yang kita mau itu tercapai. Kebetulan saya terlibat banyak di dalam SDGs. Sekarang ini Mas, selisih pembiayaan, jadi kurangnya pembiayaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang lebih jelas itu 24.000 triliun rupiah kekurangan sampai dengan tahun 2030. Jadi kira-kira sampai dengan tahun 2029 nanti kita sudah angka itu. Nah, pertanyaan pertama mengenai lingkungan hijau setelah ekonomi hijau setelah pembiayaan. Jadi ini saya kira nanti perlu diadres dalam kabinet penjenengan nanti, bagaimana memobilisasi pembiayaan yang bisa mengcover itu hal. Lalu yang kedua, yang kita perlu tadi Mas Guntur sudah menyampaikan adalah kemampuan kita untuk mengantisipasi, dalam bahasa keren itu wild cards. Wild cards itu kejadian yang kemungkinan terjadinya kecil tapi terjadi itu mengubah hidupnya. Contoh seperti COVID kemarin. Mengapa saya katakan begini Mas? Karena kemarin 17 Mei Mas, itu headline media sedunia itu isinya adalah laporan dari IPCC yang mengatakan bahwa kenaikan suhu muka bumi 1,5 derajat itu akan terjadi 4-5 tahun lagi. Ketika nanti penjelasan pemimpin di negeri ini itu tembus 1,5 derajat. Akibatnya banyak, tidak hanya muka air laut yang naik, sejumlah negara di Pasifik kehilangan tempat tinggalnya. Tapi di kita sendiri Mas, masalah ini menjadi besar. Yang itu mesti antisipasi. Salah satunya adalah di tingkat global. Amuba dan virus purba yang selama ini beku di zaman es. Esnya oleh Mas, hidup lagi. Sekarang ini sudah ditemukan penyakit-penyakit yang hanya ada di zaman purba dan hidup lagi. Jadi kemungkinan kita mengalami pandemi lagi itu cukup besar. Nah, karena itu research dan teknologi tadi menurut saya Mas itu sesuatu yang perlu kita lihat. Jadi kalau boleh ada 3 hal mendesak yang saya lihat dari kalau saya menganalisis visi misi itu Mas, yang Mas Hendra sudah sampaikan adalah pertama insentif besar. Nanti mungkin Mas Asyad bisa menyampaikan lebih jauh. Kemudian kita perlu mengevaluasi subsidi bahan bakar fosil. Karena subsidi itu membuat kita jadi malas karena merasa harganya murah, padahal mahal. Yang ketiga adalah standar emisi. Dan kalau kita bicara regulasi itu tidak mendesak menurut saya Mas. Mungkin 100 hari pertama nanti itu perlu dilakukan. Yang menengah dan panjang investasi tadi, kemudian skema perdagangan karbon dan pengenaan
pajak karbon. Tadi Mas Hendra juga sudah mengatakan ada jadi konsumen yang bertanggung jawab. Ada istilah sintax, pajak untuk sesuatu yang kita yang sebenarnya merugikan ini selain rokok itu misalnya BDL, gula, garam, lemak itu. Ya kan, Anda tahu nggak ini BPJS itu tanggungnya berapa triliun untuk penyakit-penyakit para seperti yang pelan-pelan. Ini nggak bisa mendadak, tapi perlu ada roadmap. Kemudian kalau boleh Mas, kebetulan saya punya pengalaman sedikit di pemerintah, pengadaan yang muncul terus. Jadi nanti misalnya dalam kabinet Mas Ganjar memastikan bahwa KL, Kementerian Lembaga Pemda itu kalau beli bahan, beli belanja itu produk lokal dan produk hijau. Seperti tadi Mas, barang-barang lokal. Saya kira itu tentu. Dan kalau saya boleh mengambil ringkas saja, Mas, sebenarnya ada 3 persoalan pokok. Ini versi saya pribadi Mas, kebetulan saya punya kesempatan mendampingi 2 presiden dan 4 kepala staf. Ada 3 hal. Pertama, pemerintah itu bekerja dalam silo. Pemerintah itu bekerja terkotak-kotak. Saya sangat berharap nanti karena isu lingkungan, apalagi membicarakan ekonomi hijau, itu lintas sektor. Misalnya, orang sekarang bicara mengenai kesehatan, tapi kesehatan sangat terpengaruh pada perubahan iklim. Orang bicara pangan sangat terpengaruh. Kalau nggak salah Mas Hendra pernah ceritakan ada nelayan yang juga bisa melaut lagi karena perubahan iklim. Nah, jadi yang pertama, saya sangat berharap bagaimana kebijakan Mas Hendra yang bagus itu bisa terjadi. Pertama syaratnya adalah silo di pemerintahan itu mesti dipotong. Yang kedua, tadi Mas Hendra menyampaikan gaspol ya Mas. Itu kalau di dalam istilah teknis itu disiplin pelaksanaan pembangunan. Yang direncanakan apa, yang dilakukan apa, yang direncanakan berapa, yang di-spend berapa. Jadi digitalisasi itu penting untuk memastikan. Dan yang ketiga, seringkali karena tidak ada data, yang ada bergening politik. Jadi kebijakan itu bukan dibuat berdasarkan data, tapi karena selera dan kadang-kadang karena konflik kepentingan. Jadi saya kira itu saja tanggapan Mas. Saya kira visi mengenai ekonomi hijau yang Mas Ganjar sampaikan tadi, saya kira itu double dengan prasyarat secara teknokratik, terutama 3 hal. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Yanuar, dan selanjutnya untuk tanggapan dari Pak Arsyad dan kemudian Pak Setia. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, sorry nih kalau saya tadi bicaranya cuan dulu kan ya. Jadi ini tapi topik itu kita suka sih Pak. cuannya cuan bertanggung jawab kan. Iya. Kalau cuan bertanggung jawab itu kalau kita bicara yang green ini, kita beberapa contoh dari Mas Ganjar bicara mengenai potensi di dunia power, renewable energy. Renewable energy Indonesia kan luar biasa. Kita punya geothermal, kita punya solar, ya kan? Kita punya namanya listrik air, PLTA, hydro, kita banyak banget. Nah, ini adalah peluang-peluang bisnis sebetulnya. Nah, mikirnya kita harus mikir seperti yang Mas Ganjar katakan itu tadi baru dari sisi itu kalau bicara dari sisi pemerintah sendiri. Tapi opportunity yang ada di luar situ sendiri, sebenarnya yang ada di situ, itu besar. Misalnya bicara solar, itu mestinya RW desa punya solar sendiri. Itu negara-negara Suriah misalnya. Itu salah satu contoh bisnis yang bisa dikembangkan oleh adik semua. Karena itu menjadi potensi yang luar biasa. Tapi bicaranya ini, kalau kita bicara misalnya, bicara mengenai solar energy, mengenai ATS, ya. Itu kan bukan hanya sebagai providernya aja, tapi bayangin kalau kita bisa bikin solar panelnya, kita bisa bikin yang baterainya, yang tadi Mas Ganjar bilang baterainya aja, tadi dari apa yang kita punya dari nikel kita bisa untuk baterai. Tapi ini adalah hal yang namanya bicara ekosistem. Jadi kita selalu bicara ekosistem. Nah, ini salah satu misalnya ekosistem dari hanya yang namanya renewable energy, yang bisa dikeluarkan macam-macam. Dari sini kita bisa bicara dari UMKM sampai industri besar.
Nah yang diinginkan oleh masyarakat itu gimana perusahaan besar dengan perusahaan kecil ataupun negara itu baru mulai itu bisa bekerja sama. Istilah namanya nilai-nilai gotong royong. Gotong royongnya bagaimana perusahaan besar, perusahaan kecil bersama-sama. Nah di sisi ini adalah hal-hal yang sangat penting kalau kita membangun satu ekosistem yang dikatakan tadi bisa bicara hilirisasi, tapi ekosistemnya ekosistem yang ada untuk alam, ekosistem untuk kendaraan listrik. Kendaraan listrik ekosistemnya ini masih baru, belum kita kembangin, banyak banget. Mulai dari apa? Kalau bicara itu, memang mesti ada membangun pabrik, motor, mobil, dan bus dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, setiap kendaraan listrik itu komponennya ada 500 lebih. Setiap mobil itu 500. Setiap komponen itu sebetulnya itu bisa dikembangkan oleh kita. Ada yang memang mesti perusahaan menengah, tapi bisa ada perusahaan kecil. Nah ini semua adalah ekosistem yang harus dibangun. Itu baru misalnya harus komponen. 500 komponen itu salah satu misalnya baterai yang saya tadi ngomong. Baterai itu aja yang tadi mulai dari yang namanya dari bicara dari mineral resin itu membangun baterainya besaran daripada ekosistem sendiri banyak banget. Habis begitu itu baru baterai. Ada lagi boksit. Boksit itu untuk buat apa? Tahu nggak buat apa? Kalau misalnya buat mobil biar enteng mobilnya, kalau komponen depan strukturnya itu dibuat dari aluminium. Itu dari apa? Dari boksit aluminium itu bahan kayak lain. Semua ini proses itu nantinya itu baru komponen yang kedua. Belum hal-hal yang lain. Bayangin, kebayang nggak sih bahwa opportunities yang ada nanti untuk bagaimana kita membangun ekosistem ini itu luar biasa sekali. Yang contohnya dari Mas Hendra tadi. Ini bicara baru hanya 2 ekosistem. Terus kita bicara apa? Bicara tadi mengenai perhutanan. Perhutanan sekarang ini yang namanya hutan kita banyak sekali. Tapi sekarang misalnya pemerintah sekarang memang udah bagi untuk petani namanya petani hutan. Tetapi kan nggak bisa begitu. Kenapa? Petani hutan harus diajarin mesti ngapain nih. Ini antara pohon-pohon itu namanya regenerative forest. Untuk apa? Bisa ditanam-tanam di antara pohon-pohon itu sendiri. Nah, bila mana itu dilakukan bisa kerjasama, kerjasama petaninya yang diberikan. Itu bisa jadi apa? Macam-macam hortikultura yang bisa ada. Kebayangan ya? Berapa besar hutan yang kita punya? Berapa besar kita bisa membantu petani bersamaan? Kita juga bisa berbisnis. Hortikultura yang di situ. Belum lagi kalau hortikultura itu bisa kita ekspor keluar. Ini adalah opportunity bisnis yang ada dalam konteks hanya bicara bidang ekonomi. Banyak nggak? Banyak. Sangat banyak. Jadi bayangin aja. Kebayang nggak? Jadi dari berbagai ekosistem. Nah belum nanti kalau bicara ekosistem yang lain, yang memang mungkin bicara green, tapi juga bisa green. Itu apa? Yang nanti mungkin kita bicarakan mengenai creative industries. Semua itu ekosistem. Nah itulah pemikiran daripada Mas Hendra. Karena buat apa? Balik lagi adalah kita ingin membangun pemerataan yang dimana kita bisa bukan hanya bisnis yang besar, yang menengah, yang kecil, sampai UMKM, mikro. Kalau ini bisa angkat semua. Nah contohnya, kalau kita bicara hari ini misalnya kita nggak usah mungkin kita contoh aja yang ada di China, yang ada di yang namanya di negara Jepang, di Korea. Kenapa mereka bisa maju? Karena ekosistemnya dibangun. Nah itulah yang tadi dipaparkan oleh Mas Gator adalah membangun suatu ekosistem yang dimana dari situ detilan bisnisnya itu banyak. Dan yang unik apa yang terjadi? Yang terjadi banyak investasi yang ada, keduanya akan lapangan pekerjaan. Jadi bisa menjadi pengusaha, adik-adik semua, atau bisa bekerja di tempat itu semua. Nah ini adalah opportunity yang sangat besar. Nah inilah yang menjadi opportunity untuk kita bersama di Indonesia untuk mendapatkan opportunity dari orang yang tadi. Jadi makanya saya bilang bahwa balik lagi kita belum ngomong lagi misalnya tadi saya bicara masalah waste mengenai sampah itu pun banyaknya. Sekarang ini kalau setiap desa bisa dibangun di situ kan di pengacuran dana sampah, bisa bikin listrik, bisa bikin yang lain, bisa bikin pupuk, bisa itu kan bisnis lagi. Nggak usah bikin yang gede, dari yang kecil aja di desa pun bisa dilakukan dengan biaya cukup murah. Nah hal-hal inilah bisnis dalam green economy yang tadi Mas Hendra contohkan tadi yang bisa
membuat bisnis bukan untuk yang besar, bisa untuk yang kecil. Bisa istilahnya mulai berbisnis sendiri dari desa. Nah itulah yang ingin kita bawa. Kenapa? Karena pembangunan Indonesia ini, kita ini harus, ini menjadi negara maju. Kita harus membuat lebih banyak lagi pengusaha, karena pengusaha akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk semuanya. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Arsyad. Itu datanya keliru kan tuh Pak? Bukan, di sini mana buktinya? Itu nanti aja di luar sama saya Pak. Saya nggak tahu semalam itu debat capres atau debat kusir ya. Karena nggak presiden. Dan apa yang tadi disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Ganjar, Pak Yanuar dan Pak Arsyad, ini akan ditanggapi juga Pak. Di sini kita punya para panelis. Dan di sebelah kiri saya adalah panelis, ada Afutami, ada Abigail dan Rian Fahardi. Dipersilakan untuk para panelis untuk menanggapi. Belum kebagian misalnya. Jadi Bukan ngambek Mas, lu sih. Emang boleh Pak Satya. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali karena ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Pak Yanuar maupun Pak Arsyad. Utamanya kita bicara satu adalah masalah pendanaan tadi yang disampaikan Pak Yanuar, dan Pak Ganjar ini Pak menyampaikan bahwa di dalam programnya Bapak, program unggulan, kita sudah bicara mengenai gandakan anggaran. Kalau hari ini program unggulan yang 21 program unggulan itu bernilai kira-kira 504 triliun, sebenarnya cadangan yang kita siapkan untuk program unggulan itu ada 932 triliun Pak. Jadi masih ada ruang fiskal yang kita hitung dan kita siapkan untuk mewadahi berbagai macam program-program unggulan yang bisa ditambahkan, termasuk ekonomi hijau, termasuk juga hilirisasi hijau, hilirisasi berdikari. Industri hijau ini tadi kan membutuhkan anggaran-anggaran khusus untuk mencari kembangkan. Nah ini gunanya kita punya ruang-ruang anggaran. Kalau ditanya dari mana sekarang 32? Dari industri sendiri, dari berbagai karena adanya hilirisasi dan pilihan-pilihan mineral, tambang, ekonomi hijau yang dihilirisasi, ekonomi biru yang dihilirisasi, itu sendiri sudah menambahkan sesuatu. Kemudian adanya program Sakset, di mana ada efisiensi tinggi yang juga akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Dan terakhir adanya mekanisme-mekanisme baru, creative financing, di mana yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal di dalam APBN kita. Ini semua memberikan satu gambaran di mana apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar juga tadi ditanggapi oleh Pak Yanuar maupun Pak Arsyad. Ini sesuatu hal yang sangat bisa diimplementasikan. Nah, ada satu permintaan memang Pak, karena ini semua membutuhkan satu elemen penting di dalam eksekusinya Pak, yaitu adalah satu data. Dengan satu data, beraneka ragam permasalahan penyaluran, kemudian permasalahan identifikasi siapa yang harus mendapatkan bantuan dan lain sebagainya, itu akan bisa teratasi dengan baik. Oleh karena itu, insya Allah Pak, itu bisa menjadi program 100 hari, karena dengan demikian aneka ragam program baik yang menyentuh masyarakat itu bisa langsung dieksekusi dengan baik Pak. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih penyampaian Pak Satya. Dan saya ulang pembicaraan saya tadi, kita di sana punya panelis, ada Afutami, ada Abigail, dan ada juga Rian Fahardi. Dipersilakan untuk para panelis yang ada di sebelah kiri saya untuk menanggapi pernyataan yang atau pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Yanuar, Pak Arsyad, dan Pak Satya. Waktu dan tempat dipersilakan. Langsung, sikat. Duduk, pilih sini. Duduk, boleh, pilih, Iya udah, oke boleh pilih. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Arsyad, Pak Yanuar, semuanya di sini selamat malam. Saya mau mulai dengan bilang kalau pas saya diajak untuk ikut tanya-tanya Pak Ganjar, saya tanya ke Aji.
Aji ini saya boleh galak tapi ya kata Aji sikat tuh. Jadi izin dulu Pak Ganjar kalau misalnya mudah-mudahan nggak galak-galak banget, tapi mudah-mudahan ini forum terbuka ya sesuai dengan tadi semangatnya yang Alan sampaikan. Sebelumnya saya juga mau menyelamatkan Pak Ganjar dulu untuk performanya di debat tadi malam. Saya masih independen Pak Ganjar, tapi kelihatan banget performanya jauh lebih baik. Jadi mau semangatin itu dulu. Selanjutnya, saya ini sebenarnya latar belakangnya memang ekonomi lingkungan. Jadi saya senang banget sama topik hari ini yang dibahas. Dan saya tuh curhatannya dari pemilu udah ketiga. Curhatan saya dari pemilu sebelumnya itu topik lingkungan selalu jadi debat presiden. Pertanyaan terakhir, bisa sih debat terakhir gitu kan Pak Ganjar. Selalu dilupakan gitu. Yang sekarang ya naik kelas 1, jadi debat keempat dari 5 debat lumayan, udah naik 1. Tapi yang saya apresiasi hari ini dikasih panggungnya khusus buat bahas ekonomi lingkungan, jadi boleh tepuk tangan juga, terima kasih banyak. Karena tadi strateginya udah detail banget, saya malah nggak mau masuk ke situ Pak. Saya justru mau masuk ke tata kelola pemerintahan. Gitu. Jadi di bijak memilih kita sering bilang kalau pemerintah ini kan memang kerja kelompok ya Pak. Dalam pemerintah sebenarnya nanti ujung-ujungnya yang berpengaruh bukan hanya Pak Ganjar dan kebijakannya, tapi kepemimpinan seperti apa, orang-orang seperti apa yang Pak Ganjar akan masukkan ke dalam tim. Artinya siapa yang akan jadi menteri. Kalau tadi Mas Yanur komentarnya tata kelola dari sisi gimana nih ngehubunginnya, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama Kementerian Energi sama Bappenas, misalnya itu isu tata kelola ya. Tapi kalau saya maksudnya Pak individunya Pak, karena untuk waktu yang sangat lama yang jadi Menteri Kehutanan itu selalu petugas partai Pak. Dari kamu dari media mana? Saya partai kamu ya. Pulang dulu, nanti beda rute pulangnya ya. Tapi bukan ini hal yang salah sebenarnya. Jadi maksudnya sangat wajar bahwa ada transaksi atau kesepakatan koalisi politik lah gitu untuk menempatkan orang-orang tertentu di posisi tertentu sebagai menteri. Tapi kan yang kita khawatirkan ketika perhitungan utamanya itu partai dulu, baru kompetensi Pak. Bukan kompetensi dulu, baru ya dari partai mana lah yang disesuaikan gitu. Jadi kalau saya boleh review Pak Zulkifli Hasan dari PAN dulu waktu zaman Pak SBY, kemudian setelahnya Bu Siti Nurbaya dari Nasdem selama 2 periode terakhir. Jadi yang saya ingin dengar sebenarnya dengan segala rencana yang sudah komprehensif banget tadi Pak, kepemimpinan seperti apa Pak di level menterinya nanti gitu, yang bisa mengeksekusi apa yang tadi Pak Ganjar ingin capai gitu. Jadi yang saya tanya tuh kualitasnya yang Pak Ganjar butuhkan seperti apa, terus orangnya ada nggak sih? Karena jangan-jangan di Indonesia orangnya belum ada Pak, itu dulu. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak. Boleh langsung ditanggapi Pak? Oh iya. Dimulai saat Bapak bicara. Nah itu udah jalan tapi Abigail namanya. Oh sorry, Abigail. Iya sorry. Aku. Makasih. Ini cerita Gigi dan kemudian siapa menterinya. Ada 2 cara untuk menentukan. Yang pertama adalah misalkan kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari dibentukkan sore ada quick count dan kemudian menang 1 putaran, maka ada waktu 8 bulan. Ada waktu 8 bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kita cicil. Kita menghitung betul secara teknokratis. Lalu kemudian mau kita lakukan sebuah tindakan sat-set. Apa yang harus dilakukan Bapak? Ternyata dari seluruh program itu yang nomor 1 adalah KTP sakti. Karena itu basis data pertama untuk kebutuhan apapun. Yang lain akan bergantung kepada data ini. Jadi disampaikan data dari distribusinya apa? Ada nggak orangnya? Banyak. Kalau kemudian kita bicara di partai bagaimana? Mungkin partai berdukung kami, ya kami butuh kualifikasi ini. Silakan Anda cari. Kalau tidak dapat, saya coret ya. Anda cari lagi. Waktunya udah habis tapi Pak Ganjar tetap boleh jawab.
Begitu. Kalau tapi boleh kalau nggak boleh ya? Boleh. Aku boleh. Debat nih maksudnya, debat nih. Iya. Kalau nggak ada gimana? Sebenarnya bukan karena kalau nggak ada ya sih, tapi benar-benar melihat dari dua yang sebelumnya gitu ya. Ketika tetap datang dari partai, memang kecenderungannya Pak untuk dititipi kepentingan atau nggak boleh galak-galak banget sama perusahaan yang sudah ada misalnya. Itu selalu nggak bisa tas saja Pak. Gitu. Jadi mungkin waktunya kita butuh yang benar-benar profesional, benar-benar bersih, bebas dari kepentingan untuk menyelesaikan semua masalah eksploitasi sumber daya alam di Indonesia gitu Pak. Kan ada presidennya. Keren. Jangan gentar, kita punya gajah. Waktu tuh habis ini kalau mau cerita. Maka ketika kemudian sebuah sistem berjalan, placementnya sudah dilakukan dan manjat, maka Prabowo Subianto adalah pemimpin tertinggi. Maka jangan ngomong aja, saya pernah jadi gubernur. Maka pada saat kemudian terjadi sebuah kemacetan, Prabowo Subianto adalah yang tertinggi. Maka kita bisa turun tangan. Kok nggak dijalankan? Strong leader menjadi penting ketika situasi tidak pasti. Maka kadang-kadang terkesan otoriter nih, tidak menyenangkan nih. Tapi harus diambil, karena ini penuh dengan risiko-risiko yang tadi ada potensi-potensi untuk muncul. Yang kedua, ada juga sebenarnya pada level pelaksana yang kedua. Saya pakai simulasi dikit ya. Suatu ketika pada lingkup yang lebih kecil, saya minta seorang kepala dinas, Anda bereskan, Pak, ini nanti menyinggung ABCD, Anda sanggup nggak? Waduh Pak, kita lebih hitung dulu. Rapat berikutnya saya undang level bawahnya. Begitu ketemu, saudara paparkan sekarang di depan saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik Pak, siap. Izin Pak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, saya menjelaskan langsung karena permintaan gubernur. Masih tidak jelaskan. 1, 2, 3, 4. Silakan Pak diambil keputusan. Saya ambil keputusan yang A. Silakan Kepala Dinas Anda kerjakan. Karena itu semua. Apa yang kemudian biasanya agak menghambat atau narik ekornya? Karena biasanya punya problem sebelumnya, punya hutang sebelumnya. Enaknya saya dan Pak Mahfud tidak punya beban ini. Praktek yang bisa kita lakukan adalah teladan. Saya kira 10 tahun pengalaman yang didukung oleh kawan-kawan tim saya sebagai gubernur, mereka mau melakukan. Contohnya ada berbeda sedikit, contohnya anti korupsi. Kamu korupsi saya percaya. Kamu terima gratifikasi, segera kembalikan, atau kamu mundur. Bisa lakukan. Karena yang lain menunggu, enak, ya enak dan sebagainya. Sebenarnya di depan kita juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kita buat, dan kemudian publik diminta menilai, bahasa saya tadi malam, bagaimana cara menyelesaikan beberapa problem yang tidak bisa selesai. Kadang-kadang kalau yang di luar negeri diharapkan diplomat atau KBRI juga bisa menyelesaikan. Itu konvensional. Viralisme. Maka semua sekarang akan bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, kita belum. Terbayangkan nggak kalau kontrak kerjaan itu di depan? Sudah pimpinan partainya tanda tangan. Terima kasih untuk tanggapan dari Afotami dan juga pemaparan dari Pak Ganjar. Karena keterbatasan waktu kita harus segera mungkin untuk menutup sesi 1. Tapi jangan khawatir, kita masih punya banyak sesi. Ada one on one Pak Ganjar dengan Pak Neris dan one on one Pak Ganjar dengan beberapa peserta yang terpilih di sini. Itu akan dipilih secara acak. Kalau begitu kita tutup sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para dewan pakar dipersilakan turun dari panggung. Terima kasih. Pak Ganjarnya stay. Banyak yang harus Bapak hadapin sekarang Pak.
kemarin kan enak, Bapak kan nonton orang saling serang doang. Untung pemilihannya Bapak pakai jaket bomber Pak. Kalau Bapak pakai baju yang hitam putih, jatuhnya wasit Smackdown gitu. Udah siap untuk mulai sesi 2? Oke. Bukannya gimana sih? Kembali lagi ke demokrasi dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kali ini, Bapak Ganjar akan berhadapan langsung dengan para panelis. Panelis memaparkan apa yang ingin disampaikan, Pak Ganjar menjawab, lalu panelis menyanggah, lalu kesimpulan. Gitu Pak, ini tulisannya saya mau baca doang. Tapi logis, jadi saya tetap baca. Dan yang pertama saya persilakan untuk dua dari yang di sebelah kiri saya, mungkin dimulai dari Abigail. Ini Abigail yang bercanda bukan ya? Bercanda. Beda kayaknya ya. Ini Abigail yang serius. Iya benar. Oke. Malam Pak Ganjar. Sebenarnya tadi pas baca Thor itu tuh saya majunya ketiga loh. Jadi tadi kan yang disuruh maju yang pertama nih di sesi ini. Berubah ya? Iya, karena saya senang improv. Benar, oke. Sebelumnya aku pengen bilang juga ke Pak Ganjar sama kayak aku. Jadi kemarin aku kan dari Bijak Memilih, kita mau bareng-bareng. Dan menurut kami emang performance-nya much better. Jadi ya, jadi pengen kasih komentar itu. Nah, hari ini kan aku udah terus ya. Kalau Bijak Memilih itu MC-nya di review juga nggak sih? Enggak ya? Janganlah. Bisa, kalau mau bisa request kita review. Kalau bagus boleh. Kalau jadi anti korupsi itu kan salah satu agenda terdepannya Pak Ganjar ya, dan gagasan Pak Ganjar. Bahkan waktu di debat pertama aku ingat Pak Ganjar bilang bahwa pengen segera mengesahkan atau membereskan RUU perampasan aset. Dan debatnya itu sangat bagus banget. Tapi di waktu lain aku pun melihat sebuah video YouTube yang viral di sosmed, dan mungkin teman-teman di sini juga sempat lihat Bapak Bambang Pacul bilang di sebuah meeting bahwa ya RUU perampasan aset bisa disahin, tapi ya tunggu ada arahan Ibu Ketua gitu. Dan bahkan dia bilang ya lobbynya jangan di sini gitu. Ini harus tidak ke ketua-ketua partai. Nah, pertanyaan aku tuh mungkin komentar Pak Ganjar soal perkataan Pak Bambang Pacul ini apa? Apakah Pak Ganjar membenarkan realita bahwa di DPR seringkali ada RUU yang disandra oleh ketua-ketua partai yang seharusnya kan idealnya nggak begitu? Dan kalau memang realita kayak gitu yang sangat disayangkan, dan aku yakin banyak mendiscourage anak-anak muda, apa langkah Pak Ganjar kalau misalnya nanti terpilih jadi presiden untuk membetulkan kultur itu atau realita itu? Dan kalau emang realita itu benar, Pak Ganjar akan melakukan apa untuk convince ketua-ketua partai supaya mereka setuju untuk ya mengesahkan RUU perampasan aset itu? Ini governance ini bukan pertama ya ini. Mohon tenang pendukung Abigail, mohon tenang. Terima kasih Abigail. Apa yang mesti dilakukan? Yang menginisiasi undang-undang ada dua, satu DPR, satu pemerintah.
Ketika pemerintah sudah masuk, akan menjadi program legislasi nasional. Disitulah kemudian terjadi negosiasi wakil pemerintah dan wakil DPR. DPR itu adalah zona netral yang dipakai untuk kita memutuskan sesuatu. Maka kalau kemudian kita mau masuk, agar itu masuk jadi prolegnas, maka saya minta itu taruh prioritas pertama. Ini prioritas kedua, ini prioritas ketiga, dan seterusnya. Itu list dari bill atau RUU yang kemudian disiapkan. Nah pada saat itulah kemudian kita akan bilang, pada logiknya ada. Dan dalam politik selalu ada seperti itu biasa saja. Maka kalau kemudian ada pendapat dari ketua komisi kembali seperti itu pendapatnya pribadi. Itu pendapatnya pribadi. Boleh. Karena siapa? Dia anggota DPR. Boleh berpendapat. Tapi apakah dia merepresentasikan? Tidak. Dia tidak merepresentasikan itu. Jadi orang bisa berpendapat. Maka pikir pernah tahu nggak perbedaan pendapat antara orang yang di DPR dengan pimpinan partainya? Enggak. Oke. Belum pernah. Secara spesifik mungkin pasti sangat sering terjadi. Oh iya. Jadi karena kebetulan saya pernah di badan legislasi, jadi mengikuti persis bagaimana cara meloloskan dan bagaimana cara melakukan percepatan. Kalau itu sudah masuk itu menjadi sebuah prioritas, berikutnya adalah yang disebutkan bagaimana cara melobi. Ya sudah. Kalau ini sudah menjadi agenda dan hari ini sudah masuk, kita tahu saja itu. Pertama, maka saya mau keputusan saya. Tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak sesulit dibayangkan. Lalu bagaimana cara kita bicara? Civil society-nya ada dan mereka sebenarnya bisa menjadi kelompok penekan. Riset dulu. Bahkan saya pernah punya pengalaman sering. Maka ada beberapa undang-undang yang kemudian bisa diberikan untuk bisa diloloskan. Maka kadang-kadang mereka yang punya interest ini, mereka juga roadshow ke partai-partai. Ini belum ada. Ini dari sisi kacamata publik. Tapi kalau dari pemerintah, sebenarnya memasukkan itu dalam program legislasi nasional prioritas pertama, maka itu pasti akan masuk dalam tahun pertama pembahasan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Masih ada mau pendalaman? Mungkin klarifikasi dikit sih. Silakan. Artinya kan tadi Bapak bilang itu pendapat pribadinya Bapak betul, tapi nggak merepresentasikan. Artinya kan penting. Tidak merepresentasikan perintah ketua partainya. Oke, tapi tadi kan pertanyaannya apakah ini merepresentasikan realita di lapangan dalam pengesahan dan negosiasi undang-undang maksud aku? Ada bisa, jadi tidak semuanya. Ada undang-undang yang memang kadang-kadang lobbynya panjang sekali. Ada yang kadang-kadang karena kemudian mungkin ada kepentingan-kepentingan yang tidak merasa terganggu bahwa ini baik, itu terjadi. Itu realitas yang ada. Iya. Dan alasan kenapa aku pakai contoh ini kan karena pertama partainya Pak Bambang Pacul itu sama Bapak, dan yang kedua topiknya sama RUU perampasan aset. Yeah. Jadi sangat-sangat wajar kalau aku asumsi bahwa konteks ini wajar nih sama ini. Apa yang bisa bikin ini beda setelah Pak Ganjar naik ke presiden, jadi kayak langkah apa gitu? Akan sangat berbeda ketika saya naik ke presiden. Presiden yang namanya Ganjar Pranowo. Maka dia yang akan memutuskan. Tidak lagi kemudian cerita yang lain dalam posisi sebagai seorang eksekutif. Berarti udah Bapak Ganjar yakin kalau jadi presiden Kami yakin. RUU perampasan aset pasti. Yakin. Kalau Pak Ganjar jadi presiden RUU akan perampasan aset akan bisa? Kami yakin ya setelah diskusi dan dengan penjelasan saya. Kami belum yakin. Ya, dia belum yakin ya Pak. Kang Giri Masih disenggol, Pak. menimbang, masih menimbang. Kang Giri disenggol Pak Baskoro, Pak. Terakhir Stella yakin digituin, Pak. Tapi makasih banyak Pak untuk penjelasannya, itu jadi poin tambahan untuk aku. Boleh, jadi pada tingkat satu keputusan tertentu, maka kadang-kadang memang membutuhkan strong tadi yang disampaikan untuk bisa membuat keputusan. Pak Ganjar partainya sama dengan teman-teman dari PD Perjuangan, tapi kan kami juga melihat dinamika saya kan. Dinamika yang mana nih? Ya pada saat saya mau dicapres kan, apakah semua setuju dengan saya? Maka ketika pendapat pribadi-pribadi itu muncul, itu sah. Tapi begitu kemudian diputuskan,
semuanya masuk. Itulah demokrasi informal yang berjalan. Respect juga. Ketua Pikwin. Terima kasih Kak Abigail. Makasih Pak Oke, Ganjar. makasih. Makasih ya. Untuk selanjutnya satu-satu Pak, nanti selain dari Pak Kenapa Gatis, nggak 3-3? kursinya disediain satu Pak. Oh. Zaman sekarang cari kursi emang susah Pak. Dari panelis selanjutnya kita persilakan ke atas panggung Faza Meong. Pendukungnya. Iya. Tes, oke. Jakarta Cuki 62. Oke. Ya, ini merchandise dari karakter buatan saya, Pak. Oh, Oke. oke, mantap. Jadi perkenalkan ini dulu. Ya. Nama saya Faza, saya seorang kreator. Awalnya saya menjadi kreator komik sudah sejak 2010-an. Namun saya ulik terus dunia kreatif ini dan akhirnya sekarang jadi saya sebagai pengusaha untuk intellectual property business, kekayaan intelektual. Ini bidang yang mungkin sebenarnya belum banyak yang lain, tapi udah ada di sekitar kita. Yang namanya IP ini, intellectual property. Saya adalah swing voter. Saya belum menentukan saya akan memilih paslon yang mana. Kenapa? Karena dari ketiga paslon yang ada, belum ada yang ngomongin dan ngulik betul tentang ekonomi kreatif. Dan saya belum puas, saya belum bisa melihat ada yang benar-benar ngulik. Makanya saya di sini, saya mau ngomongin tentang ekonomi kreatif sama Bapak. Walaupun memang belakangan ini negara kita udah cukup aware sama ekonomi kreatif. Kita pernah punya backcraft, sekarang merge lagi jadi punya parekraf, gitu ya. Baru aware bagi saya, tidak punya grand plan untuk ekonomi kreatif. Jadi saya sering dapat dukungan dari pemerintah, tapi saya melihat dukungannya sangat sporadis. Dukung sana, dukung sini, tapi nggak jelas arahnya kemana. Saya sih merasa didukung dan merasa terdukung ya, maksudnya oke juga, cuman saya nggak melihat ada concern ke ekonomi kreatif negara ini. Gitu. Mungkin kita bisa lihat negara-negara sekitar yang paling tumbuhnya paling cepat bagi saya Korea Selatan. Kita bisa lihat bagaimana mereka bisa bahkan ekspor budaya lewat pop culture, lewat film, lewat K-pop, lewat K-dramanya, lewat bahkan ketika kita nonton Korean drama, mereka bikin produk-produk lokal mereka juga di sana. Bahkan teknologi, handphone dan segala macam. Itu Korea. Bahkan sama Malaysia, bagi saya kita juga cukup tertinggal gitu. Malaysia kayaknya sudah ngomongin ekonomi kreatif sejak tahun 2000-an, dan makanya kita juga banyak mengkonsumsi produk Malaysia seperti Upin Ipin, sangat familiar sama kita gitu. Boleh dipercepat Mas? Oke. Ya, saya mau kasih gambar itu dulu Pak, dan pertanyaan saya adalah, apakah Bapak punya grand plan tentang ekonomi kreatif untuk Indonesia? Beberapa kawan ketemu saya, yang pertama mereka menyampaikan bicara kelembagaan. Kenapa BKRA bilang, Pak, menurutmu perlu kembali kan? Perlu, tapi harus terarah. Oke. Perlu kembali dulu apa? Soal terarahnya kan berikutnya. Perlu kembalikan dulu. Kelembagaan. Nah sekarang kita bicara ekonomi kreatifnya. Apa sih sebenarnya perlu difasilitasi? Apa sih kemudian menjadi prioritas? Kalau kita bicara ekonomi hijau sebenarnya, agar eksploitasi sumber daya alam kita menjadi tidak ugal-ugalan, kotor, ya, jorok itu, maka sebenarnya kita bisa menumbuhkan ekonomi kita dari ekonomi kreatif. Bekerja punya pengalaman praktek ini. Saya hanya bisa bercerita ketika saya punya data, punya fakta, dan apa yang pernah saya kerjakan. Soal itu datang anak-anak muda kepada saya, Pak, saya punya usaha, Pak. Usahamu apa? Bisnis, Pak.
produkmu apa? Ada alas kaki, ada fashion, ada makanan, ada tourism, ada aplikasi, ya, termasuk yang player tadi belum developer gitu kan, nggak apa-apa. Ini banyak sekali. Ya, kamu butuh apa sekarang? Saya butuh ruang, fasilitasi. Maka pada saat itu ide anak-anak kawan-kawan ini kumpul, lalu saya sampaikan begini, kalau kamu saya kasih fasilitas dan kamu yang mengelola, kamu mau nggak? Jawabannya langsung mau. Itulah kemudian kita memunculkan namanya Heterospace. Seperti yang dibantu, silahkan lihat dulu. Heterospace itulah kemudian berkumpulan anak-anak muda, dan baru kemudian yang anak tua juga boleh situ. Kumpul ke sana, lalu dia bicara, share dari pengalaman. Pak, saya bisnis tapi saya punya problem akses permodalan. Oke, perbankan ambil buat pelatihan. Saya nggak ngerti itu Pak caranya masuk ke marketplace. Oke, marketplace-nya kita undang. Akhirnya malah dia kasih fasilitas. Pada saat saya sudah dicapreskan, saya bertemu dengan kawan-kawan muda, bicara IP. Tadi, Pak sudah ada aturannya loh Pak bahwa IP ini bisa dijadikan pelaporan untuk pinjaman. Dan belum ada yang melaksanakan. Kalau nggak salah baru satu bank swasta, bank pemerintah belum ada. Wah, sangat goda. Ayo kawan-kawan, saya tawarin. Saya waktu itu, ya sudah tawarkan dulu. Saya masih berdua. Mau nggak besok pagi pecah dulu? Mau pinjam uang? Lalu saya tawarin. Waktu itu saya sebenarnya ingin banget berguna. Untuk apa? Untuk pecah dulu. Agar IP sebagai pelaporan pinjaman itu bisa dieksekusi. Di mana eksekusinya? Di bank jatuh. Kenapa kemudian ini saya memastikan ini pasti akan bisa pecah dulu? Karena ownernya saya. Sekali lagi, dari tanda son, kita punya konsep, kita mengerti, kita putuskan. Yang kedua, kebetulan waktu itu birunya seniman, musisi. Jadi dia paham soal itu. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Setelah kemudian kita memberikan fasilitas, bagaimana kemudian kepastian dan penegakan hukumnya? Cerita real. Maka kemarin saya pakai baju gaya organ, saya tanya, ini aib orang bukan? Coba isi. Ketika saya sama alam main kapul, terus kemudian nyanyi-nyanyi, teman-teman dari seniman, musisi menyampaikan, kasihannya aku bantu ya, agar yang dinyanyikan itu juga kita ada izinnya, kalau kamu dibayar. Itu menarik. Jadi sebenarnya pemahaman kita untuk bisa peduli terhadap konsep itu, dan saya sebutkan sebagai sebuah contoh ini. Begitu Pak. Tapi untuk sebagai grand plan, Bapak udah punya sebuah plan atau nanti akan berkembang ketika Bapak seperti ini? Hari ini sudah ada. Kami sampaikan dalam diskusi yang sangat dalam. Dan kami mengumpulkan orang kreatif. Pak bisa mau dikeluarkan sekarang apa nanti? Nanti aja dengan perdebatan itu. Tapi kalau hari ini kemudian mau dicicil, satu, kelembagaan tadi. Saya sebut sebagai sebuah yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara fasilitasi. Insentif yang bisa diberikan, termasuk tadi akses permodalan, mungkin perpajakan. Yang berikutnya, kami omongkan duta atau duta besar seni budaya. Ini jadi penting. Maka peran dubes-dubes ini sekarang coba kita dorong untuk mereka tidak hanya fasilitasi, tapi juga sekaligus memasarkan. Dan kemudian grand design ini kalau konteksnya pop culture, suka tidak suka, mau tidak mau, kita bisa belajar pada dua negara. Satu India dengan Bollywoodnya, yang kedua adalah Korea. Malu. Tinggal kemudian talenta ini kita buka, kita dorong, kita targetkan. Kira-kira kalau kita sendiri ingin mengembangkan itu bagaimana? Cuman ketika saya ketemu dengan para artis, para musisi yang peduli soal ini, di Malaysia soal musik gaya itu kita lebih hebat. Betul. Kita lebih hebat. Mereka melihat kalau kemudian konser dewa di bawah gitu ya, di sana karpetnya merah.
Jadi artinya kita nggak kalah. Kalau saya nggak mikir, musik kita punya potensi yang sangat besar. Film mulai meningkat, tinggal butuhnya apa fasilitas. Saya pernah sedikit agak marah, nggak marah banget, tapi agak marah. Ketika saya dapat laporan, produser film ketika mau menggunakan satu area, satu izinnya lama, yang kedua kena palak. Ya parkirnya, ya izin yang, pokoknya izin yang kemudian sebenarnya tidak ada karetnya, kemudian sudah kasih berapa aja. Malah satu izin ini. Maka sebenarnya insentif umpama dari industri film adalah silakan Anda syuting di sini, saya kasih insentif gratis. Pasti akan ada untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi talenta. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya tunggu pertanyaan digitalnya. Terima kasih untuk Pak Manda dan jawaban dari Pak Ganjar. Selanjutnya panelis yang dipersilakan untuk maju dan berdiskusi dengan Pak Ganjar adalah Asmi. Lagi, oke. Beda Pak, katanya beda sesinya Pak sama yang tadi ditanyain. Oke, nggak apa-apa kok. Pokoknya ikut kamu. Sebelum saya tanya Pak Ganjar, saya mau tanya dulu di ruangan yang belum menentukan pilihan ada nggak sih? Ada ya, lumayan ya. Karena kalau udah pilih Pak Ganjar semua, buat apa Pak? Saya tanya kan maksudnya untuk mengajak yang Boleh. oh benar. Jadi buat teman-teman yang belum menentukan pilihan, ini saya dari BM Pak, nama organisasi dari Bang Abigail. BM itu singkatan aslinya bisa memilih, tapi bisa diplesetnya jadi belum memilih karena banyak mau. Jadi kita banyak mau Pak. Salah satu yang kita mau Pak, atau yang saya mau setidaknya adalah kalau kita ngomongin kepemimpinan, sebenarnya kan kepemimpinan itu dites, diuji ketika kita membuat keputusan yang sulit ya Pak. Karena kalau keputusan yang mudah, misalnya antara opsi A, B, C ada yang sudah jelas mudah ya, A saja. Tapi ketika keputusan sulit, yang mengarahkan kita untuk membuat keputusan adalah nilai-nilai yang kita pegang ya Pak. Saya juga mengakui bahwa dalam kebijakan publik tidak selalu kita ada keputusan yang benar-benar baik. Akan selalu ada yang kita korbankan, sebutannya trade-off gitu ya. Jadi kita nggak selalu bisa pilih yang terbaik. Nah, kalau boleh saya bahas Pak, mungkin dua keputusan sulit yang sudah terjadi di track recordnya Pak Ganjar yang adalah yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di Wadas dan di Rembang. Yang saya mau tanya, kalau apa yang Pak Ganjar lakukan sebagainya itu mungkin udah template ya Pak, ada jawabannya. Saya mau masuknya ke nilai Pak, karena itu kan pasti buat keputusan mudah. Saya paham argumen dari dua sisi. Meskipun kalau saya jelas, saya memihak ke keadilan sosialnya, perlindungan warganya. Seperti apa sih proses pembuatan keputusan Pak Ganjar ketika berada di posisi tersebut, dengan kekuasaan tersebut, dengan keterbatasan kekuasaan tersebut, yang mendorong Pak Ganjar untuk melakukan apa yang Bapak lakukan? Artinya, kalau dalam konteks perizinan, ketika mengeluarkan izin, ketika dicopot kemudian mengeluarkan izin lagi. Kemudian saya tahu Pak Ganjar sempat juga mencoba datang langsung ke rumah warga dan berinteraksi dan sebagainya. Apa sih nilai-nilai yang ingin Pak Ganjar cerminkan dalam kepemimpinan Pak Ganjar ketika jadi presiden nanti dengan contoh tadi di dua kasus tersebut? Terima kasih Pak. Keadilan dan kepastian. Keadilan dan kepastian. Ketika dua contoh ini dimunculkan, saya senang sekali karena ada decision making proses yang waktu itu diambil dan dilakukan. Tapi saya mau tambahin, ada juga PLTU data itu keras sekali. Sayangnya tiga-tiga ini, yang dua sudah terjadi di depan mata saya, sudah lahir. Saya tidak ikut memproses. Yang Wadas itu diproses baru. Karena sudah kira-kira sekian belas tahun tidak pernah tereksekusi rencana itu. Maka kemudian kita mengambil prinsip-prinsip yang kemudian mesti kita lalui. Itu menarik kan ada konflik. Maka saya ceritakan, nanti saya akan tunjukkan keputusan yang lain, tapi tidak pernah populer. Ketika sudah ada masalah, maka seorang pemimpin tidak boleh menghindar. Dia harus ambil. Dia tidak perlu memandang apakah ini pekerjaanmu atau pekerjaan pada layer yang lain.
Saya tidak bisa sekedar menyalahkan, ini tanggung jawab bupati, ini pekerjaan pusat. Maka dalam konteks nilai keadilan, apa sih yang kemudian terjadi? Saya mendengarkan. Kenapa kemudian saya datang? Saya datang. Waktu Rembang saya datang, saya ketemu, kami dialog. Maka apa dari sisi keadilannya? Ini sudah terjadi baik. Lalu prosesnya apa yang terjadi? Oke. Keputusan yang mesti diambil dan Anda harus laksanakan apa? Saya awasi sekarang. Kalau Anda hari ini tidak memperbaiki keputusan Anda, saya cabut. Jadi perbaiki. Tata kelola pertambangannya, delineasinya, tingkat kedalamannya, sampai di situ. Tapi harus saya ceritakan. Oke, setelah selesai, apa yang didapatkan oleh masyarakat lingkungan di situ? Maka kemudian 6 desa, BUMDesnya punya sangat perusahaan. Ownership sistemnya kemudian kita masukkan ke sana. Dan ini sebenarnya saya jadikan satu prinsip bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan itu. Tentang selesai. Tapi saya pernah datang Mbak sana, sekalipun belum. Karena masih ada beberapa hal yang belum tuntas dia selesaikan dan itu masih menjadi hutang, maka Pak Ganjar tolong datang. Tidak. Itu delineasi. Ya, pasti. Boleh kalau singkat, kalau dalam konteks negosiasi Pak, terutama kalau kita ngomongin perizinan Pak, itu kan selalu ada relasi kuasa yang tidak berimbang ya Pak. Ya. Artinya pun ketika kita bilang ayo kita dudukkan, kita dengar semua pihak yang ada, kekuatan atau relasi kuasa ekonominya, relasi politiknya, itu kan sebenarnya tidak setara ya Pak, sudah pasti tidak setara. Betul. Artinya ketika kita bilang akhirnya ada masyarakat yang mereka hadapi yang saya baca ancaman, rayuan dibayar, tapi juga sebenarnya termasuk dalam bentuk ancaman fisik dan sebagainya. Ya. Nah, artinya kepastian itu satu hal, tapi bagaimana apa itu keadilan Pak ketika dalam proses pembuatan kebijakannya masyarakatnya tidak dilindungi, artinya mereka sangat-sangat rentan terhadap segala force yang datang dari semua arah yang ingin mendorong dibukanya ya apa itu pabrik semen maupun bentuk ekspor pertambangan di sana gitu Pak. Ya. Kalau saya kasih pabrik semennya sudah, maka pertambangannya saya. Ketika itu kemudian sudah terjadi, saya taruh orang untuk negosiasi dan baik-baik. Maka prosesnya sampai sekarang. Videonya saya upload, tidak ada yang satu pun dan saya hadir. Mereka marah, saya terima kemarahan. Mereka mencaci maki, saya terima caci makian. Karena saya yang memimpin Jawa Tengah, itu bukan pekerjaan saya, tapi saya bertanggung jawab. 2 tahun saya taruh orang di situ untuk berdiskusi. Dan kami menemukan seluruh cerita yang tidak sama dengan yang kita permukaan. Oke. 2 kasus sudah terjadi. Saya sampaikan 2 kasus. Saya menolak pertambangan di Wonogiri, apakah Anda tahu? Apa pertambangannya? Mas. Saya tidak izinkan dan saya ditekan. Keadilan saya. Ini belum terjadi soalnya. Saya yang mengurus izin. Saya akan memberi izin maksud saya. Maka saya katakan, apakah dari aspek lingkungan ini bagus? Tidak Pak. Kenapa tidak? Kemungkinan depositnya nggak tinggi Pak. Dan itu mesti membebaskan sekian lahan Pak. Nanti tilingnya akan jadi masalahnya jadi masalah Pak. Lalu bagaimana menurutmu? Pak, kita tidak rekomend. Putus tidak datang. Lalu datang seseorang menekan saya. Saya kenal orangnya. Mas Ganjar, kita nggak bisa, kita sudah melakukan ini lama, tiba-tiba Anda putuskan. Tidak, Anda tidak bisa. Pabrik emas Wonogiri, saya kasih tahu orangnya. Yang kedua apa? Pabrik semen di Kebumen. Saya kenal betul baik. Maaf Bapak, tidak bisa karena tidak memenuhi. Datang lagi setelah itu pabrik semen baru yang diusulkan dan sampai hari ini tidak berjalan. Di mana itu? Ada di Pati. Ada pabrik barunya? Iya. Karena yang memberikan izin bupatinya, saya tidak punya kuasa. Tapi karena perusahaannya ragu, dia datang kepada saya. Pak Ganjar, bagaimana menurut Pak Ganjar? Kalau menurut itu pendapat loh. Kalau pendapat cukup, kita sudah tidak cukup, tidak butuh semen lagi. Saya mengadvokasi semen Rembang itu sudah dengan rasa yang sungguh-sungguh tidak enak, tapi saya sudah berusaha. Maka buat saya tidak. Tapi Anda sudah digugat dan Anda memenangkan itu,
Kalau Anda mau pakai silakan, tapi saya tidak, karena ini dia afiliasinya di perusahaan besar yang ada di Jerman sana, maka Jerman juga bertanya-tanya. Soal kepastian maka saya jelaskan. Karena dia minta pendapat kepada saya, maka saya berpendapat. Tapi sebenarnya Anda tinggal eksekusi. Silakan dieksekusi. Lalu saya ceritakan mitigasinya dan itu tidak berjalan. Memang cerita terakhir ini tidak terlalu populer. Tidak perlu. Cukup saya jelaskan sebagai verifikasi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Azo dan sebagainya. Masih ada 2 panelis lagi, sabar ya Pak. Panelis selanjutnya yang dipersilakan naik ke panggung adalah Yonglex. Pagi-pagi kita 2 jam udah diskusi ya, tapi oke. Oke, Pak, saya boleh nggak dulu Kak, karena nggak bersemangat kalau berdiri gitu. Oke, saya juga tuh berdiri. Boleh berdiri juga Bapak. Jadi ini Pak, saya mewakili rakyat, kebetulan Bapak sekarang statusnya sama-sama rakyat ya Pak ya? Iya, pengangguran. Iya. Tadi pagi diskusi kita sambil makan bubur, berasa banget kalau Bapak itu rakyat dan sekarang kita adalah jabatan tertinggi dengan konstitusi sekarang. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita anak muda semua jangan mau menjadi sebuah objek hanya dipilih, hanya dipergunakan untuk jadi alat kampanye. Tapi kita harus jadi subjek kalau kita nanti akan mengawal Pak Ganjar kalau nanti terpilih untuk Pak janji-janjinya itu berjalan. Oke, karena gue dari bisnis kreatif, saya bisa betul-betul ya Pak. Boleh. Gini, di dalam paragraf itu ada 17 subsektor yang terbagi gitu Pak. So dari 17 subsektor ini ada 3 subsektor jagoan kita. Itu ada kriya, ada kuliner, dan ada fashion. Saya mau bahas dari segi fashion saja. Dari segi fashion hari ini kalau teman-teman lihat, saya menggunakan batik yang dilukis sendiri oleh teman saya namanya Oi dari Sungai Berbeda. Tapi ketika kita berdiskusi dengan level bukan kulit dalam bentuk kedalaman, ternyata kita tuh walaupun saya pakai batik ini Pak, saya tuh tidak sepenuhnya mensupport produk lokal. Kenapa? Idenya original dari kita, cantiknya itu original dari kita. Tapi bahan untuk membuat batiknya itu kita impor warnanya. Walaupun di pedalaman Pekalongan sekalipun kita impor. Dan ini adalah level, kalau tadi Faza ngomongin blueprint, kita harus mundur dulu ke dalam bentuk kesadaran. Kalau sebenarnya teman-teman ada yang pakai produk lokal nggak? Ada yang pakai produk lokal nggak? Ada? Tahu nggak kalau bahan sablon itu kita impor? Kalau mesin jahitnya itu kita impor, semuanya impor, bahkan idenya pun kita impor Pak. Jadi yang mengajarkan itu hanya orang yang lokal aja. Ini sama aja kayak kita kerja di Uniqlo gitu, gak ada bedanya. Jadi pertanyaan saya Pak, ngomongin Yusuf Bapak ini, kalau Bapak terpilih nanti jadi presiden, saya nggak mau jawabannya normatif ya Pak. Satu, ngomongin keterpihakan Bapak tentang kesadaran dulu ini akan sebesar apa? Tolong dijelaskan secara teknis. Itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Yang paling gampang apa dibeli? Dibeli dan dipakai. Memang bahannya dari impor, tapi ketika mereka berusaha kreatif ya kita tidak bisa menyalahkan orang belum ada. Pendiri bangsa kita bukan itu pernah mengatakan gitu. Kalau kalian mau jadi negara industri besar, maka 2 yang harus Anda punya. 1 kimia dasar, 2 logam dasar. Tidak punya. Maka semuanya kemudian menjadi impor dan banyak orang kemudian membuka. Ayo kita kembali. Ayo kita bangga. Kalau kita tadi malam, kenapa kemudian kita transfer teknologi untuk industri militer membuat kapal selam dari PT PAL kerjasama dengan Korea Selatan itu ada data. Itu data, itu fakta, itu beneran. Percaya nggak pada kemampuan dalam negeri?
Kalau Anda tidak percaya sampai apapun kita tidak akan punya. Maka dibeli dipakai. Ada sepatu dibuat dari dalam negeri, pasti sebagian bahannya juga dari luar. Tapi saya menghormati karena produksi dalam negeri. Ternyata celana saya ini saya baru tahu ada mereknya sih. Bahannya ini disuplai dari Klaten, di mana setelah saya tanya, dia salah satu debiturnya Bangsa. Pak, itu yang suplai pabrik saya. Tapi beberapa komponennya betul impor, warna impor dan sebagainya. Ketika kita belum bisa membuat, maka kolaborasi menjadi kompromi yang paling baik. Maka sebenarnya pemerintah hari ini udah oke, ini bagus. 40% dari APBD diwajibkan untuk membeli produk lokal. Caranya apa? Lakukan saja, eksekusi. Nah, kalau tadi bicara salah satunya apa? Kuliner, fashion, kriya. Kriya, ketika kemudian dia bisa membuat satu produk yang bagus, umpama di Boyolali. Kita sekarang dorong, saya ketemu dengan satu teman di Perancis, dan kemudian kita tampilkan barang-barangnya. Beberapa kemudian saya masukkan di ide saya, ya, lapak ganjar waktu itu betul-betul tidak hanya kami mengeksekusi, tapi juga ada eksperimen politik. Apakah ini mampu? Ternyata itu dibaca sampai ke luar negeri, dan sekian item dia list. Apa yang dilakukan? Kamu beli, mau beli, mau jual, tolong Pak, saya dibantu, tunjukkan tempatnya, saya buka rumah Indonesia di Perancis, dan sekarang sudah repeat order. Tapi baru kecil, ya, karena saya harus punya prototipe. 40% berikutnya kita bisa gunakan contoh batik. Saya orang yang sempat balelo, agak tidak bagus sebenarnya. Ketika pemerintah waktu itu Kemdagri menyampaikan nanti pakai baju warna khaki hari Senin, nanti setelah itu Anda boleh pakai batik seminggu sekali, selebihnya pakai baju putih. Saya nggak mau. Pak, apa artinya baju putih? Saya bertanya pada pejabat Kementerian Dalam Negeri. Putih itu menunjukkan bersih dan tidak korupsi. Pak, namanya kejahatan korupsi itu sampai disebutnya white collar crime. Putih, Pak. Putih, Pak. Saya ingatkan, kenapa saya tidak mau? Karena hari Selasa saya pakai lurik, maka lurik yang ada di Jawa Tengah, baik di Jepara maupun di Klaten hidup. Karena kami wajibkan pakai itu dan itu jadi stimulan. Rabu kami pakai batik, maka batik hidup dan protes dari para pembatik. Pak Ganjar kalau pakai baju polos, siapa yang mau beli? Maka saya berpihak, maka saya beli. Selesai, sekarang kemudian kita bicara lagi. Setiap hari Kamis pakai baju adat. Maka sekarang orang buat belakang hidup lagi, orang buat ikat hidup lagi, orang buat sarung hidup lagi, orang buat kain hidup lagi, orang buat beskap bisa pakai jeans. Maka kemudian yang sifatnya dulu tradisional dikembangkan oleh anak-anak muda, bahkan kemudian corak batik pun ditempelkan ke jeans. Jadi kolaborasi sama pop culture ya? Pop culture-nya muncul. Maka 40% dari bagaimana cara menggunakan, maka kalau membuat batik kamu sudah bisa, ya, silahkan kamu mendaftar ke kami agar masuk di katalog lokal. Kriya silahkan membuat, termasuk furniture, ya. Terus kemudian apa tadi satu lagi? Makanan. Kuliner Anda buat makanan, silahkan Anda masukkan karena tiap hari kami harus membeli makanan. Pak sulit Pak, kamu akan punya dua persoalan pasti. Yang pertama soal legalitas, yang kedua soal pajak. Maka kami yang akan membantu kalian, silahkan isi formulir saat ini, kamu akan terdaftar. Dan besok pagi, seluruh anggaran saya yang saya belanjakan itu langsung beli tanpa proses lelang. Dan kamu akan langsung dapat. Ini tindakan afirmasi, tindakan khusus yang kita berikan. Ini cerita bagaimana berpihak secara konkret. Karena kita menggunakan, kita membeli, kita mempromosikan. Dan waktu itu kalau fashion, manakinya siapa? Pak Ganjar sendiri. Oke, ini praktek Bapak 10 tahun di Jawa Tengah ya Pak? Ya. Pak, terakhir Pak, saya boleh satu lagi. Ya. Tadi pagi kita kan, jadi teman-teman tadi pagi, gua sama teman-teman makan bubur sama Pak Ganjar. Sambil ngobrol-ngobrol, harusnya kita cuma sampai jam 8 Pak, cuma karena kasihkan ngobrol, kita bisa sampai jam 9 tuh ngobrol makan-makan.
Tadi pagi ada satu kejadian, Pak ini bukan berjilat ya Pak, tapi saya ceritain gitu. Karena sampai detik ini saya masih nunggu kok kontennya nggak muncul-muncul gitu. Karena tadi pagi Pak Ganjar langsung mempraktekkan satu di depan mata kepala gue, dan gue langsung merasa gimana ya, kayak ini pasti di konten nih, ternyata enggak. Tadi ada 2 pelajar dari SMA, SMK, kejuruan atlet. Ketika saya tahu itu energi kemarahan dan energi dendam Bapak yang disalurkan lewat jalur positif. Iya dong, jalur positif dong Pak. Itu Bapak kan kesel sama orang yang ijazahnya ditahan. Dan ketika dia cerita soal ijazah ditahan, tapi Bapak langsung, ini kalau Bapak yang ceritain narsis ya, tapi ini gue ceritain gitu. Karena sampai saat ini gue masih nunggu kontennya nggak muncul-muncul, berarti ini bukan bagian dari branding dan kampanye. Karena sekarang, karena tadi saya merasa tuh Pak, status kita sebagai rakyat itu terasa nyata gitu Pak. Jadi Bapak itu sebenarnya tadi jabatannya rakyat, membantu rakyat aja. Bapak langsung suruh staff Bapak untuk tebus ijazahnya, dan sampai detik ini konten di TikToknya nggak keluar, konten di Instagramnya nggak keluar. Saya mau ucapin terima kasih Pak. Sudah tahu hasilnya? Sudah tahu hasilnya? Saya belum diambil hasilnya, tapi saya mesti dengar dari Bapak, dan Bapak harus kasih tahu juga. Lalu declare ya? Ya. Sehingga pas saya berangkat ke sini, ada saya tanya, udah kamu timbul, udah Pak, silakan diambil besok. Dan ternyata harus kita luruskan dikit. Ternyata sekolah tidak minta uang. Sekolah tidak minta uang, dan ternyata bupatinya baik hati. Saya yang jamin. Kalau ada kekurangannya saya yang bayar. Saya bilang, Anda bupati itu. Terima kasih. Itu sekolahnya tidak minta uang karena stafnya Pak Ganjar yang datang apa? Gimana tuh Pak? Aktor apa ya? Kira-kira jawabannya ada 2. Bisa jadi karena saya disuruh Pak Ganjar menelpon, karena kejadian ini dari Jawa Tengah, kan di Jawa Timur ya. Saya menghormati loh. Kalau di Malang. Dan kalau di sana sekolah kan masih bayar SPP. Di Jawa Tengah udah gratis. Maksud saya begini, ini sama-sama sekolah negeri juga. Dan saya tadi sampaikan sama teman-teman yang Alexa. Saya orang yang pernah mengalami situasi sulit, kira-kira mirip-mirip lah, susu kayak begitu. Tapi kalau sudah ijazah ditahan karena nggak punya duit, ya marah ya. Marah dong. Nggak dendam lebih. Iya. Itu masa lalu ya. Kalau dijalurin ke positif kan sah-sah. Iya. Itu poinnya. Dan ketika kemudian saya suruh minta, perjalanan saya ke sini tadi, udah Pak silakan tinggal diambil, dan ternyata itu banyak kejadian. Dan itu tadi bro, kalau kemudian karena kami telepon kemudian bereaksi, Akal banget panggil bro, Pak Ganjar gokil. ya udah Pak, ini Pak ya. Maka kemudian saya sampaikan, dan tadi saya udahlah kalau urusan gini kan urusan konkret. Dan saya tanya keluarganya apa, pekerjaannya, orang tua apa, dan menyampaikan itu. Oke deh, ya ini mau cerita kampanye, nggak kampanye, Indonesia nggak Indonesia, maksudnya tidak dalam wilayah yang kita bicara Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Timur, kan di depan kita. Otak saya kan hanya mikir aja, bantu aja, mungkin kita bisa kok bantu, itu nggak sulit kok. Jangan-jangan ini akan menjadi sebuah cerita governance di sekolah itu. Gitu kan? Dan mudah-mudahan dia ngambil dapat itu dari kebenaran. Nanti kamu mau ngambil kapan? Saya tunggu libur Pak, kalau bikin ini libur saya akan ke sana. Kasih kamu saya ambil. Karena itu juga saya. Luar biasa. Terakhir mau terakhir. Enggak, teman-teman harus tahu perjalanan pertama kali gue ketemu Pak Ganjar itu bulan Agustus di Bogor Pak. Kita ngobrol. Dan di situ saya kadang-kadang ngomong saya bukan pendukung Bapak, karena saya nggak mau semurah itu pendukung Bapak gitu. Kita harus kenalan dulu, makin rasional gitu. Ini pesan buat teman-teman, misalnya teman-teman mau dukung siapapun, tapi rasional tolong dipakai untuk cari tahu siapa calon pemimpin kita. Jangan jadi anak muda yang ikut-ikutan aja, kemakan komen-komen buzzer. Please rasional dipakai. Dan harus tahu status kita nanti ketika mudah-mudahan Bapak terpilih.
Mudah-mudahan Bapak terpilih, kita anak muda ini rakyat jabatannya lebih tinggi dari Bapak karena Bapak menyesuaikan Tuhan ke rakyat. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita sampai juga ke panelis terakhir, Pak. Ini baru ini Pak. Sering menggaungkan apakah Indonesia bisa menjadi emas ketika pemudanya masih cemas. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah quotes, Pak. Inilah Rian Mahardi, Presiden Gen Z. Jaket bomber ya. Kira jaket bomber. Udah senang. Di mana? Pak Fisher. Oke. Kamu saya nggak punya. 12 lagi nomornya. Ini dari Sulawesi, Pak. Ini dari Bandung. Baru ya? Iya. Kalau baru biasanya kamu diinjek dulu. Iya. Iya. Makasih, Pak. Iya. Oke, saya izin langsung saja karena waktu, Pak. Ini kesempatan langka karena bisa mengkritik pejabat publik calon presiden langsung di depan mata saya. Dan sebenarnya saya juga ingin mengingatkan sambil kritik sih, Pak. Saya ingin bilang Pak Ganjar bahwa rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu banyak retorika. Rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu maksa ikut tren sosial media hanya untuk mendapatkan suara anak muda. Rakyat hanya butuh pemimpin yang bekerja menuntaskan persoalan rakyat secara nyata, berkarya untuk kebutuhan warga, bukan memperkaya keluarga. Betul. Saya tunggu Pak terakhirnya. Memang quotable. Debat tetap pakai adat. Itu mengingatkan sih, tapi saya nggak punya konteks, tapi saya Gen Z yang kelak akan menjadi pemegang narasi utama Indonesia. Pertanyaan saya, Pak Ganjar, pertanyaan saya tidak lepas dari peta jalan yang saya bikin. Saya bangun 2 peta jalan, jadi bukan cuma Kadin yang punya atau Bappenas, saya punya 2 generasi cemas yang saya sudah bikin dari 34 provinsi lewat platform distrik menghidupkan public spare di setiap kota. Lalu pertanyaan saya terkait tentang cetak biru yang ingin saya bangun juga terkait tentang generasi yang harus kembali ke akar. Saya ingin kembali ke akar. Saya dari desa Pak Ganjar juga dari desa, saya baca itu semua. Dan pertanyaan saya adalah, Bapak mempunyai program tepat di belakang Bapak. Semua pasti kerja, 17 juta lapangan pekerjaan. Saya ingin tahu konkretnya seperti apa. Narasi penciptaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja yang sustainable itu memang penting. Tapi ada yang tidak kalah lebih penting Pak Ganjar, yaitu regenerasi sektor-sektor yang strategis di desa, pertanian, dan kelautan. Seperti apa konkretnya? Karena ketika kita berbicara tentang data, the United Nations Population Fund atau UNFPA itu di 2035 bilang 200 juta penduduk itu akan memilih tinggal di urban. Sementara muda-mudi kita akan meninggalkan desa, kerja di sana lalu tidak akan kembali. Lalu siapa yang akan membangun desa, bukan pembangunan di desa? Silakan. Biasa banyak kita langsung bekerja ada persoalan rakyat. Contohnya Lexin cerita. Saya tidak bisa mengulang, tapi kamu mendengarkan dan melihat. Respect. Idenya bagus. 17 kerja, 17 juta lapangan pekerjaan. Ada 2 yang kita dapatkan dan tadi pagi kita diskusikan juga. Kamu jadi pegawai atau menjadi pengusaha. Semuanya harus punya skill. Upskilling tadi kita sampaikan. Kalau kamu tidak punya, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan. Kenapa saya buat SMK Jateng? Maaf ya, saya ceritakan tadi untuk keluarga miskin, tidak berkaya, dan langsung bekerja. Kan di sekolah itu sangat selektif dan ini relate langsung atau ada teaching industry. Jadi beberapa titik di dunia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Jepang. Yang mencari siapa saja. Ketika kemudian itu bekerja, dia sekolah, ketika dia belajar, lulus, dia punya pilihan. Kamu mau terus sekolah boleh, kerja di swasta boleh, keluar negeri boleh. Prakteknya sudah ada, sudah kita kerjakan.
Maka tidak kemudian pansos saja, tidak masuk medsos saja untuk mencari. Kalau itu kewajiban. Kalau saya tidak menggunakan itu, maka kita tidak kampanye. Maka cara berkampanye tentu akan menggunakan itu. Itu tidak bisa dipungkiri dengan berbagai hal, berbagai cerita. Maka diskusi ini akan menjadi menarik ketika kemudian apa yang mesti dilakukan. Kenapa kemudian sekolahnya harus aksesibel kepada ilmu? Karena kalau tidak, dengan cara apa kita akan bisa mendapatkan atau memberikan ilmu kepada mereka? Kalau mereka harus pergi dari desanya dan dia mencari penghasilan yang baik, putar balik kemudian dia mau membayarnya. Contohnya sudah apa? Karena insentif tidak ada. Maka di desa itu yang ada adalah disinsentif. Disinsentif sosial terjadi, kerja di kampung ya kamu ya orang kampung. Mbak, cek sound dong. Cek sound. Cek. Cek. 1, 2, cek. Cek 1, 2. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden
Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Para agen, sampaikan pesan teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Pesta